Jadi ini video khusus buat teman-teman yang pengen belajar untuk jadi content creator, tapi mereka itu merasa, nggak bisa kayaknya ya, karena gue lagi kerja full time gitu. Gimana sih caranya ngebagi waktu sebagai pekerja full time dan juga ngerjain konten? Dan kita bakal bahas di video ini. Ini adalah bumper aja supaya kalian tahu apa aja yang bakal kita bahas. Gue bakal kasih tips-tips yang simple supaya kalian bisa menjadwalkan secara efektif dan efisien supaya konten kalian bisa jalan dan konsisten. Jadi stay tune di video ini sampai akhir. Semoga bisa dapat insight. Let's get to the video. Halo guys, nama gua Jay. Jadi profesi gua adalah seorang musisi, music producer kadang, dan gua juga full time kerja di kantor yang kerjanya juga di bidang kreatif ya kan di kantor. Gua full time di kantor. Gua berangkat jam 8 pagi, gua pulang jam 5 sore. Oke, 9 to 5 gitu kan. Gue tuh merasa waktu awal gue bekerja di kantor, gue merasa kayaknya impossible deh gue melakukan sesuatu yang di luar kantor terlalu banyak gitu. Karena di luar kantor kadang gue mengerjakan musik yang ya aransemen, terus juga proyek-proyek pribadi dan juga proyek sama teman-teman. Gue rasa gue menambah profesi itu kayak nggak mungkin ya kan. Setelah gue pikir-pikir, gue hitung-hitung dan gue pelajarin, ternyata ada cara untuk kita itu bisa scheduling secara teratur supaya kita itu bisa jadi content creator dan juga kerja full time. Apalagi kalau sekarang gue itu sebenarnya sekarang lagi kuliah ya. Gue lagi kuliah, gue lagi ngatur waktu gimana caranya gue bisa pulang kerja jam 5 gitu. Habis itu gue siap-siap prepare, gue kuliah jam 6, terus jam setengah 8 gue berhenti, habis itu lanjut ngerjain konten gitu. Awalnya gue itu ragu apakah gue bisa membagi waktu dengan baik. Gue takutnya gue pulang kuliah terus capek tidur ya kan. Ternyata setelah gue mempelajari beberapa hal, ada tekniknya, ada hal-hal tertentu yang bisa gue tweak, bisa gue sesuaikan supaya gue itu bisa mengupload konten secara konsisten. Jadi sebagai latar belakang, gue itu adalah seorang music producer seperti yang gue bilang. Gue juga pekerja kantoran. Ya mungkin ada teman-teman yang masih relate pekerja kantoran, yang mungkin ada yang pekerja berat, ada yang pekerja yang di kantor aja. Ada yang teman-teman mungkin kayak gue nasibnya kerja di kantor, kuliah juga kadang-kadang bikin konten gitu. Ada proyek pribadi juga dan akhirnya harus membagi gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue itu mulai menekuni bidang ini. Jadi gue menekuni cara untuk menjadi produktif ya kan, menekuni gimana caranya kita menjadi manusia yang seutuhnya bisa mengatur jadwal kita, mengatur energi kita. Jadi itu salah satu alasan kenapa harus melakukan ini. Selain gue itu pengen cari source income yang lain ya kan. Jadi secara survei itu gue lihat orang-orang di kantor mayoritas kebanyakan yang ditanyain kalau misalkan mereka keluar kerja gitu, mereka itu pengen kerja apa gitu. Kebanyakan dari mereka bilang mereka pengen jadi content creator karena mereka merasa content creator itu tidak ada tuntutan ya kan. Content creator itu bebas, lu mau bikin apa aja, lu bisa bikin di mana aja, kerja di mana aja. Yang penting ya lu punya topik yang bagus buat dibahas. Ada banyak cerita-cerita sukses orang-orang yang jadi YouTuber itu awalnya juga kerja kantoran. Contohnya yang paling sangat diketahui semua orang ya Ferry Irwandi yang dulu itu kerja jadi BUMN ya kan di Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya. Akhirnya keluar jadi YouTuber fokus ya kan. Dan semua orang itu berpikir jadi YouTuber enak ya, hidupnya nggak ada tuntutan. Well it depends gitu. Karena YouTuber atau entertainment itu dunianya sangat amat dinamis gitu. Kadang naik banget, kadang turun banget. Gitu. Tapi di sini gue tidak ingin membahas tentang dunia keartisan dulu. Gue bakal ngebahas cara gue untuk mengatur waktu. Gue tetap kerja full time. Satu sisi gue juga tetap akan bikin konten-konten dan gue akan berusaha untuk konsisten walaupun agak susah untuk tetap bermusik di belakang sih lebih tepatnya. Gue lebih banyak kerjain musik itu di belakang gitu. Dan sekarang gue coba untuk mengatur jadwal ya kan. Jadi gue langsung aja ke poinnya ya. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen jadi content creator dan juga bekerja adalah teman-teman harus menentukan prioritas. Apa yang benar-benar penting buat teman-teman. Jangan sampai kita cuman sibuk ngerjain banyak hal tapi nggak ada arahnya gitu. Kayak misalkan kita mau ngerjain tapi kita nggak upload juga percuma ya kan. Kita harus bikin dulu proyeksinya seperti apa gitu. Contohnya kayak misalkan gue bikin list kecil yang berisi goals mingguan gitu kan. Misal minggu ini gue mau fokus buat bikin skrip gitu, ya udah gue bikin skrip terus gitu. Gue itu lebih suka tipikal bekerja yang batching itu maksudnya bekerja langsung banyak gitu. Jadi minggu ini gue bakal skrip dan fun fact-nya gue dalam 2 hari itu bisa ngumpul tema 40 tema lebih bahkan gitu. Karena gue itu terbantu dengan yang namanya AI gitu. Apakah skrip ini ditulis sama AI? Rangkanya doang ditulis gitu, tapi gue harus mengembangkan sendiri dengan riset dan otak gue. AI itu harus teman-teman gunakan dengan baik gitu. Jangan gunakan AI hanya untuk mencari kayak Google ya. Gunakan untuk membangun sistem buat teman-teman gitu. Kebetulan gue sempat subscribe GPT-4 ya kan. Jadi gue pergunakan selama sebulan itu supaya skrip
kerangkanya itu banyak gitu, ada semua gitu. Gua tuh biasanya batching di script dulu, mulai dari yang paling dasar ya itu script. Jadi di minggu pertama gua fokus script lah, scriptnya udah jadi semua, gua taruh di Google Drive. Habis itu gua pakai Notion buat menyusun jadwal. Setelah gua susun jadwal, jadi gua lihat dulu gitu, gua takar kira-kira gua sehari bisa syuting berapa video gitu. Dan ternyata surprisingly ada beberapa hari yang gue bisa syuting sampai 2 video sampai lebih, bahkan ada yang 4 video 5 video gue sehari bisa kadang gitu. Cuman balik lagi, kita harus memperhatikan yang namanya kualitas gitu. Dan di poin pertama ini gue akan menekankan lebihnya kepada prioritas. Jangan sampai mencampur aduk hari-hari kita gitu. Kalau bisa kita hari-harinya itu teratur gitu. Kalau minggu pertama itu buat skrip ya kita scripting aja gitu. Kalau minggu kedua buat syuting ya kita syuting aja gitu. Jangan kita mencampur adukan jadwal untuk kita syuting sama jadwal untuk editing. Yang gue pelajarin di kantor itu seperti itu gitu. Kalau misalkan di kantor biasanya sistemnya kan sangat amat rumit karena banyak orang yang bekerja ya. Tapi secara workflow kita bisa menemukan bahwa supaya pabrik itu bekerja dengan baik kan memang harus ada jadwal dan tugasnya masing-masing kan. Kebetulan kalau misalkan baru mulai di YouTube ya kita yang ngerjain semuanya sendiri. Ada 3 fase penting dalam produksi video, yaitu kita harus pre-production, harus production, dan juga post-production. Pre-production adalah fase-fase seperti kita scripting, kita nyari brainstorm gitu, kita nyari thumbnail yang bagus, temanya, judulnya apa di SEO gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan setelah itu sudah terkumpul jadi satu, barulah kita ke tahap production. Ketika production ini kalian bisa production yang batching seperti yang gue bilang tadi gitu. Dari satu video ke video yang lain, dari video ini ke video yang lain lagi, akhirnya kita move ke hari-hari dimana kita bisa full production, yang dimana ini nggak perlu ribut. Kalian nggak perlu cari-cari waktu lighting yang bagus, karena kalau misalkan production itu kan emang butuh lighting yang proper, kita harus nyiapin alat dan segala macam. Tapi kalau teman-teman mulai dari HP juga sebenarnya bisa, kayak gue lakukan ini sebenarnya dari HP doang gitu. Banyak yang nanya, lu pakai kamera apa? Enggak, gue pakai HP dulu gitu. Karena menurut gue kalau misalkan kita nggak mulai sekarang gitu, kita menyalahkan alat terus gitu, kita nggak akan bikin apa-apa gitu. Jadi tentukan prioritas, minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Lalu gimana caranya kita bisa tetap aktif produksi gitu. Jadi kita akan mengarah ke poin yang kedua yang gue lakukan ketika gue produksi adalah gue memanfaatkan waktu yang kosong sekecil apapun gitu. Waktu kosong itu sebenarnya banyak kalau misalkan kita tahu cara memanfaatkannya. Misalkan waktu gua makan siang di kantor gitu kan, itu ada waktu yang lumayan nih 1 jam ya, gue bisa makan cuma 15 menit, habis itu sisanya gue pakai buat brainstorm, nanya ke GPT atau nanya ke AI apapun lah itu, supaya kalian tuh bisa gitu menemukan tema yang sesuai dengan unique selling point kita gitu. Mungkin gue bakal bahas tentang gimana cara mencari USP kita di video lain mungkin ya, karena menurut gue ketika kita udah menemukan kita itu orangnya gimana, sifatnya, personalitinya apa, dan apa yang ingin kita bahas, kita bisa menyusun target avatar gitu kan. Kita bisa menyusun orang yang melihat video kita ini akan menjadi orangnya seperti apa gitu. Kita list biodata orangnya seperti apa, salah satu contohnya. Di situ kita cari tahu problem orang ini apa aja gitu. Sebenarnya ada caranya. Ya kita dengan nge-breakdown orang yang akan menonton video kita itu butuh tontonan yang seperti apa aja. Dan mungkin bener-bener gue bakal bahas di satu video yang khusus deh untuk menemukan unique selling point ya kan. Menemukan apa yang unik dari diri kita gitu. Itu hal yang penting sih sebagai bekal teman-teman ya. Gue tuh sering brainstorm di HP ya. Gue itu kalau misalkan di jalan atau gue lagi di kamar mandi, gue lagi di mana, kalau misalkan lagi bawa HP, ketika gue kepikiran satu ide, gue itu selalu ada notes-notes yang gue pakai buat brainstorm. Gue masukin, kayaknya kalau misalkan gue bahas ini asik nih gitu. Jadi orang-orang kreatif itu sebenarnya harusnya mereka itu punya catatan khusus untuk mencatat ide yang tiba-tiba muncul gitu. Karena menurut gue ide itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan gitu. Kita bisa mengejar ide itu, tapi ide-ide yang brilian kadang itu datangnya karena kita dalam kondisi yang rileks gitu. Kondisi yang kita itu sebenarnya lagi nggak mikirin kerjaan, tiba-tiba datang ide gitu. Ya walaupun kita itu harus tetap mengejar, tapi ide-ide yang keren biasanya datangnya itu secara tiba-tiba ya kan. Akhirnya kita harus benar-benar punya catatan dimanapun kita berada, tema-tema itu di sela-sela waktu yang kosong kita masukin gitu kan. Atau enggak untuk hal editing, misalkan gue ini dalam minggu ketiga yang dimana di jadwal time block gue udah menjadwalkan batch untuk editing terus, editing selama seminggu itu. Tapi ternyata gue ada janji sama orang ini, janji sama teman ini, dan gue gak bisa nolak dong. Itu sebuah hal yang gak bisa gue tolak karena itu adalah quality time ya kan. Itu quality time dan itu
membuat gue itu bisa membuka kesempatan kalau misalkan ketemu orang baru. Akhirnya gue bisa kompromi dengan cara ya udah gue akan menyicil editan gue gitu kan. Dan gue itu selalu kalau misalkan mengerjakan sesuatu itu gue schedule. Bahkan upload pun gue schedule gitu. Apa yang gue kerjakan hari ini, misalkan hari ini gue bisa ngedit 2 video. 2 video ini cukup untuk 2 minggu. Jadi kita upload mulai seminggu sehari ya kan. Kalau misalkan kita udah punya banyak free time ya kita bisa upload mungkin seminggu 2 kali ya kan. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman dan bagaimana teman-teman memandang YouTube ini gitu. Kalau misalkan teman-teman memang mau niat untuk serius bahkan ya teman-teman bisa cari cara supaya punya sistem yang efisien dan cepat gitu. Pokoknya jangan sampai mengorbankan kualitas, jangan sampai teman-teman itu terlalu terobsesi terhadap hal-hal yang ya teman-teman itu juga perlu yang namanya proses ya kan. Jangan terburu-buru. Yang penting prosesnya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman terburu-buru terus teman-teman kecewa sama hasilnya, akhirnya teman-teman berhenti. Pelan-pelan, yang penting jalan, yang penting ada progres, yang penting teman-teman itu tidak berhenti, tidak melakukan apapun. Karena YouTube ini bukan sesuatu yang langsung dapat duit gitu, enggak gitu. YouTube ini adalah bagian dari personal branding. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar cari duit ya udah kerja gitu. Itu duit yang aktif yang paling cepat yang bisa kalian dapat. Bahkan gue memutuskan untuk membuat YouTube ini pun gue duit hasil kerja semua alat yang gue beli sekarang. Jadi itu yang kedua yaitu manfaatin waktu-waktu kosong, senggang-senggang seperti yang biasa gue bilang, pakai prinsip Kaizen. Mulai dari hal yang kecil yang remeh sampai teman-teman terbiasa konsisten. Setelah konsisten kalian bisa menambahkan hal lain. Mungkin setelah brainstorm bisa sekalian teman-teman desain thumbnail ya kan. Kita tambah waktunya, time blocknya gitu, ada prosesnya segala macam. Jadi kalau gue sih biasanya ada beberapa hal yang gue lakukan di pre-production ya. Seperti yang tadi, yang pertama gue brainstorm dan scripting ya, bikin script. Lalu yang kedua gue itu brainstorm untuk SEO dan judul ya, karena judul ini juga penting. Ini akan menentukan orang bakal nonton apa enggak. Setelah itu yang ketiga, layer ketiga adalah bikin thumbnail, desain gitu. Dan tiga ini kan dia memerlukan skill yang berbeda ya. Yang satu skillnya copywriting, yang kedua juga copywriting, yang ketiga ini kita perlu skill desain gitu. Tapi menurut gue kita nggak perlu terlalu jago buat desain yang sangar gitu, nggak. Kita perlu riset ya thumbnail orang-orang yang terkenal lah gitu. Kita cari referensi. Lu pengen ngikut YouTube yang kayak gimana? Misalkan lu bahas kayak gini produktivitas, ya lihat aja YouTube yang bahas produktivitas. Dan kita lihat video mereka yang populer, thumbnailnya kayak gimana, dan kita coba bikin template juga dari situ supaya kerjaan kita cepat, kita bisa batching. Dan lu bisa lihat di channel gua itu banyak banget ya video yang ya udah kayak gitu. Dan juga gambarnya gua generate di AI karena memang itu style gua gitu. Dan kalian juga harus cari style kalian sendiri gitu. Kalian bisa lihat video-video orang lain ya, misalkan Deddy Corbuzier, entah itu Raditya Dika, bahkan simple banget videonya, thumbnailnya ya kan. Do things that works for you. Dan kalau misalkan emang lu mau nyontek awal ya nggak apa-apa, cuman kalau bisa nyontek itu jangan terlalu plek-ketiplek. Gua kayaknya bakal bahas tentang ini deh, tentang seniman itu pasti mencuri, tapi tidak sepenuhnya mencuri sebenarnya gitu. Oke, itu tadi adalah tentang menggunakan waktu sekecil mungkin gitu. Lalu di poin selanjutnya yaitu yang ketiga, kita jangan terjebak di perfeksionisme. Dulu tuh gue pernah sempet ngedit yang bener-bener perfect gitu kan. Gue nggak mau kalau misalkan editan gue itu jelek, nggak perfect. Gue nggak mau kayak misalkan editan gue itu dinilai orang itu apa sih, B aja gitu, jelek, nggak bisa dinikmati segala macam bla bla bla. Akhirnya gue belajar teknik-teknik editing, dan ternyata setelah gue pelajarin gitu teknik editing, setelah gue bekerja di perusahaan yang gue harus menghandle ini kreatif bareng teman-teman, yaitu ngedit videonya, ternyata gue menemukan bahwa editing itu simple sih. It's all about what value you brings to your customer gitu. Kalaupun lo itu editannya raw banget ya, lo bisa melihat channelnya Guru Gembul ya kan. Editannya tidak ada yang signifikan gitu. Justru kalau misalkan dia tuh pernah ngomong di satu podcast ketika dia ngeditnya sewa editor terus sangar gitu, hasilnya malah penontonnya jadi merasa aneh. Udah guru, nggak usah editan yang susah-susah, pakai edit kayak biasanya aja, cuman di cut udah selesai gitu. Karena orang itu tidak melihat editannya dia, tapi lebih ke value yang dia tawarkan di video itu. Jadi balik lagi, kita itu kalau misalkan bikin video menunggu video kita bagus baru kita hapus ya, kita nggak akan bisa, ya kita nggak akan pernah puas gitu. Karena kita bikin YouTube itu nggak harus kayak Marvel gitu. Kecuali kalau misalkan yang kalian kejar itu adalah production value. Mungkin kayak misalkan kalian tuh Chandra Liao ya. Chandra Liao kan emang pekerjaannya seorang film director gitu. Dia merasa enggak lah, YouTube gue editannya harus bagus supaya klien-klien gue ngelihat gue ini niat ngerjainnya.
Apalagi kalau project-project yang monumental, misalkan music video. Ya masa lu mau syuting musik video cuma lu di kamar mandi nyanyi gitu kan. Ya mungkin kalau konsepnya kayak gitu ya gua nggak tahu gitu kan. It's all about the concept gitu. Jadi semua itu tidak tergantung pada budget gitu. Bahkan ya kalau lo lihat di YouTube juga yang trending-trending bukan video-video yang high budget ya kan. Podcast ya. Gue pernah bahas tentang kenapa podcast ini meledak. Lu bisa cek di video yang pernah gue bahas sebelumnya. Itu budgetnya berapa men gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat podcast-podcast yang terkenal sekarang, itu mungkin budgetnya di awal itu hancur gitu. Kalau misalkan kita hitung-hitung lagi gitu dengan revenue yang didapat, udah balik modal karena tidak harus bikin set ulang gitu. Nggak beda sama TV yang setiap talk show berapa season dia ganti set atau ganti cara show-nya atau segala macam. Lebih ribet lagi karena audiens itu gampang bosen, audiens itu lebih suka acara yang melihat orangnya itu bergerak gitu. Kalau misalkan orangnya diem aja, audiens itu bosen gitu. Beda sama YouTube yang terserah kreatornya mau ngapain ya kan. Jadi balik lagi, jangan terjebak di perfeksionisme karena kita tidak membuat film superhero ya kan. Kita harus fokus pada value yang mau kita berikan kepada audiens gitu. Kalau memang audiens itu terbantu dengan storytelling kita, kalau misal kalian tuh nasi judge atau kalian itu koi sepulang sekolah ya kan, menceritakan tentang geografi segala macam, ya sudah gitu, fokus pada template yang ada, fokus pada cara penyampaian kalian, signature kalian, and you can go on with the system. Terus lalu kita akan menuju ke poin yang keempat, yaitu batasi gangguan dan fokus pada deep work. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, gue pakai teknik batching gitu. Kurang-kurangi kita itu terlalu sering melakukan multitasking gitu. Ketika kita editing gitu, kita sambil kerjain skrip, kita ngerjain editing lagi, terus kita ngerjain ini. Karena menurut gua memecah fokus itu hanya akan menghambat produktivitas gitu. Kalau misalkan teman-teman batching kan udah jelas nih, hari ini full script semua gitu kan. Kalau misalkan hari ini full script semua, kita bisa ultra fokus, kita tidak kehilangan pola gitu. Script kan nulisnya biasanya gini, polanya pasti scripting, bikin judul, habis itu thumbnail, udah selesai gitu. Itu konsep untuk pre-production gitu. Itu kalian bisa fokus untuk production full seharian, nggak usah mikirin ini bakal ngeditnya gimana. Mengalami hal-hal kayak gitu. Gue pernah mengalami yang namanya takut ya. Setelah syuting gue takut hasil syuting gue jelek gitu. Tapi ketika gue udah kerja gitu kan, gue kenalan sama beberapa orang kreatif ya, gue lihat production mereka juga sebenarnya mereka juga sama aja sistemnya. Kameramen sama editor kadang-kadang tidak sinkron pikirannya. Kameramennya syutingnya kayak gini, editornya marah-marah, tekniknya nggak gini. Sebenarnya itu hal yang lumrah dan sering terjadi. Apalagi kalau misalkan kita syuting sendiri, kita marah sendiri sama diri kita sendiri. Aneh aja kalau misalkan gue pikir gitu. Nah di sini case-nya adalah kita lagi kerja nih, kita lagi full time kerja, kita nggak ada waktu, tapi kita pengen ada waktu spare untuk melakukannya. Ya kita bisa Senin sampai Sabtu itu scripting di malam hari misalkan. Alasan kenapa gue itu menyarankan teman-teman itu harus benar-benar passionate bikin konten adalah karena ini it takes dedication gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak niat, teman-teman jam 8 aja udah tidur gitu. Tapi menurut gue orang yang benar-benar niat gitu, kalau misalnya teman-teman benar niat, agility yang bagus gitu, pantang menyerah gitu kan, semangat berkobar, jam 8 itu pasti udah bisa scripting selama sejam itu jadi puluhan apa namanya tema menurut gue. Jadi fokus untuk bikin skrip, habis itu setelah seminggu syuting malam-malam. Sebenarnya teman-teman juga harus tahu bahwa YouTuber yang syuting jam 11 malam itu udah biasa gitu. Teman-teman gue yang bangun sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu banyak gitu. TikToker, YouTuber, banyak kok teman-teman gue yang tiba-tiba muncul idenya malam gitu. Akhirnya dia syuting malam gitu. Ya seperti yang gue lakukan sekarang ini. Ini lo harus tahu sekarang ini jam berapa? Ini jam 3 pagi gitu. Gue syuting jam 3 pagi. Gue nggak bisa tidur sih. Jadi gue memutuskan untuk syuting jam 3 pagi karena gue merasa ya udah gue syuting aja daripada pikiran gue ini melayang-layang, gue nggak ada hal yang gue lakukan. Kalau teman-teman udah proper, teman-teman udah merasa YouTube ini bisa menjadi fokus teman-teman bisa hire editor ya kan. Kalau misalkan gak yakin di awal cut-cutnya kita bikin sendiri, editor yang ngurusin efek-efek gitu kan. Jangan lupa untuk recharge gitu. Produktif itu penting, tapi recharge itu juga kunci supaya kita itu nggak burn out gitu. Jangan sampai kita itu memaksakan diri kita nggak tidur. Kayak misalkan kita keasikan ngedit, akhirnya kita nggak tidur jam 2 pagi
pagi gitu. Kecuali kalau misalkan lo itu bener-bener lagi weekend ya kan, lagi mau libur. Kayak misalkan gue sekarang gue ini take-nya Sabtu ya kan, Sabtu besoknya libur, gue bisa happy, gue bisa bangun jam 12 siang gitu. Seninnya gue harus kerja lagi, gue bangun pagi ya kan. Gue bisa dedikasiin satu hari itu nggak ngapa-ngapain selain istirahat ya, seperti sekarang ini jam 3 pagi dan hari ini Minggu, jadi gue bisa tidur ntar jam 12 siang ya kan. Biasanya gue selain gue tidur, gue kadang nonton video cari inspirasi, atau enggak gue main game atau jalan-jalan keluar gitu kan, nyari inspirasi di luar gitu, atau bersosialisasi, karena gue tetap butuh manusia lain untuk gue itu tahu masalah mereka itu apa, supaya gue bisa ada ide nih kira-kira apa yang bisa gue solve lagi. Jadi setelah itu otak bisa lebih fresh lagi dan siap untuk melakukan pekerjaan bikin konten ini. Jangan sampai kita pakai terus tubuh kita sampai kita tipes ya kan. Jadi secara maksimal gimana caranya teman-teman itu bisa melakukannya? Ya teman-teman harus mengatur pola hidup ya. Jadi kesimpulannya, manage waktu kerja sambil full time bikin konten itu sebenarnya mungkin banget gitu. Kalau misalkan kita itu tahu prioritas, kita bisa manfaatkan waktu kosong, dan kita itu nggak terlalu perfeksionis. Dan juga kita jangan lupa untuk ngasih waktu buat recharge, buat kita beristirahat, kita dedikasikan jadwal kita bener-bener ya kan. Karena pada akhirnya konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan gitu. Banyak orang yang bikin konten itu ya udah gitu-gitu aja gitu di TikTok. Maksudnya editingnya yang minim banget gitu. Cuman secara konsep dia bagus, dan menurut gua beberapa teman gue juga konsepnya akhirnya berkembang gitu kan, atau dia menemukan sweet spot dia, konsepnya yang bisa dia jual, konsepnya yang bisa dia repetisi gitu kan. Ketika sudah menemukan itu sebenarnya udah enak, tapi tantangannya ada lagi, yaitu orang bakal mengcopy konsep kita ya kan. Tapi itu bakal gue bahas di video selanjutnya tentang sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau misalkan orang itu mengcopy video kita. Dan ini juga kembali kepada strategi teman-teman, gimana teman-teman itu enaknya bikin konten dan yang tidak mau ganggu pekerjaan teman-teman, pekerjaan utama, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu jadi konten kreator akhirnya membiarkan kerjaan kantor, akhirnya kerjaan kantor berantakan gitu kan, atau hubungan kalian juga berantakan. Kalau misalkan kalian punya pacar gitu kan, jadi gue sibuk konten, jangan pacaran, gue nggak butuh pacar, stay jomblo gitu. Jangan juga, jangan. Menurut gue kita harus menemukan cara menyeimbangkan diri kita dalam kehidupan itu. Karena kalau misalkan kita terus-menerus belajar untuk melakukan hal itu gitu, kita struggle gitu, kita akan berkembang, kita akan grow, kita akan tahu kelebihan dan kekurangan diri kita seperti apa. Oke, jadi videonya sampai di situ dulu, cara gua mengatur kerja full time dan juga tetap bikin konten. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara bikin konten lebih deep lagi atau hal-hal seputar konten, gue bisa saranin satu buku yang ditulis oleh Willy Winarko, yaitu buku ini ya kan. Ini buku yang gue baca dan bukunya insight-nya banyak banget, dan ini sangat amat penting. Mungkin gue bisa bilang ini buku juga cukup starter pack lah buat teman-teman yang pengen jadi content creator. Ini gue bukan di endorse sama Willy Winarko ya gitu. Ya kebetulan Willy Winarko juga seorang rapper ya kan, bikin konten-konten rap tentang berita terkini ya kan. Karena gue juga di industri yang sama, yaitu musik hip hop ya kan. Ya akhirnya bersinggungan dengan apa yang gue kerjakan, dan gue tertarik dengan konsep-konsep dia yang ada di situ, dan kalian bisa baca gitu. Ya selain bukunya Willy Winarko, sebenarnya Deddy Corbuzier dulu juga pernah bikin buku YouTuber for Dummies ya kan. Itu gue dulu beli fisik ya, tapi sekarang gue nggak tahu apakah masih ada bukunya ya. Kalian bisa cari, itu buku menarik, ada gambar-gambarnya juga sama. Dan mungkin sampai situ dulu videonya. Semoga teman-teman terbantu, dapat insight dari sini. Kalau misalkan teman-teman pengen ada yang tanyakan lagi, atau teman-teman mau sharing gimana cara teman-teman untuk memaksimalkan bekerja sambil jadi konten kreator ya kan, versi teman-teman ya, bukan versiku ya. Kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi di sini. Dan if you like this video, you can like, share, and subscribe. And then see you guys on the next video. Catch you on the next one.